Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil akan menjelaskan nomor 1. Nomor 1 adalah aluminium bereaksi dengan asam klorida menghasilkan larutan aluminium klorida dan gas hidrogen Al S tambah 4 HNO3 Q Al NO3 Q tambah 2 H2 X1. Jika 2 mol HNO3 bereaksi dengan aluminium, berapa gas NO yang dihasilkan? Adalah jawaban 2 mol. Kenapa 2 mol? Karena dia tuh dari yang sini 2 mol HN3, terus 4 mol dari yang ini HNO3 kali X mol. Ini ambil dari X dari sini 1, jadi mol no. Kenapa ini X? Karena dari yang ini nih X mol yang tadi nih. Nah, X mol NO. Jadi sama dengan 2. 2-nya dari yang 2 mol AN3 kita ambil angkanya doang. 2 sama 4. Jadi sama dengan 0,5 mol. Jawabannya yang A. Terima kasih. Untuk soal nomor 2, yang diketahui adalah volume gas H2 yaitu 2,24 liter. Dan yang ditanya adalah jumlah partikel gas CH4. Untuk jawabannya, yang pertama kita harus cari mol H2 terlebih dahulu. Untuk cari mol H2, yaitu volume gas H2 dibagi dengan volume STP. Jadinya 2,24 liter dibagi dengan 22,4 liter sama dengan 0,1 mol. Lalu untuk mol CH4, cara cari mol CH4 yaitu dengan koefisien CH4 dibagi dengan koefisien H2 lalu dikali dengan mol H2-nya. Jadi 1/2 dikali dengan 0,1 sama dengan 0,05 mol. Lalu untuk cari jumlah partikel gas C4-nya, dari mol ke jumlah partikel kita kali. Jadi 0,05 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 22. Ini adalah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 11-2. Jadi di sini saya akan ngebahas soal nomor 3. 2 mol besi bereaksi dengan gas klorin atau Cl2 berdasarkan reaksi 3Fe ditambah Cl2, yaitu hasilnya setara jadi 3Fe Cl2. Yang ditanya adalah volume gas klorin pada kondisi RTP yang dibutuhkan agar besi habis bereaksi. Untuk menjawabnya kita mulai dengan mencari dari jumlah molnya, yaitu NCl2 sama dengan koefisien Cl2 per koefisien Fe dikali NFe atau sama dengan 1/1 dikali 2 mol, hasilnya yaitu 2 mol. Selanjutnya FCl2 sama dengan N dikali Fm sama dengan 2 dikali 24, yaitu hasilnya 48 liter atau 48 desimeter kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridva Karnasari dari kelas 11-2. Jadi di sini saya akan membahas pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya yaitu 10 gram batu kapur atau CaCO3 direaksikan dengan asam klorida menghasilkan gas karbon dioksida. Berapakah massa maksimum karbon dioksida yang dihasilkan? Lalu di sini juga ada penjelasannya atau keterangan mengenai ARC, O, Ca, H, dan Cl. Yang diketahui itu 10 gram batu kapur atau bisa disebut massa. Lalu yang ditanya itu berapakah massa maksimum karbon dioksida yang dihasilkan. Menurut konsep mol, jika yang dicari itu massa, maka itu keluar jadinya dikali. Yang dicari itu AR atau MR. Awalnya itu kita mencari MR dari CaCO3, yaitu 1 kali ARCA ditambah 1 kali ARC ditambah 3 kali ARO
Kenapa ini 1 sedangkan ini 3? Karena CA ini tidak memiliki koefisien ataupun indeks. Jadi dianggapnya ia hanya bernilai 1. Lalu kenapa C ini 1? Karena C pun juga sama dengan CA, tidak memiliki koefisien maupun indeks. Jadi dianggapnya ia bernilai 1. Sedangkan O ini kenapa 3? Karena ia memiliki indeks 3. Jadi ia bernilai 3. AR dari CA 40, kemudian ARC 12, ARO 16. Sehingga 1 kali 40 tambah 1 kali 12 tambah 3 kali 16, hasilnya 40 tambah 12 tambah 48 sama dengan 100. Lalu kita mencari N dari CaCO3 atau ini N itu tuh seperti mol. Jadi caranya itu massa per mR sama dengan 10 per 100 sama dengan 0,1 mol. Karena yang ditanya tadi berapakah massa maksimum karbon dioksida yang dihasilkan, maka kita akan mencari mR dari si CO2-nya ini atau karbon dioksida. 1 kali ARC ditambah 2 kali ARO. Kenapa ARO ini 2? Karena kan CO2. Jadi C ini tidak memiliki koefisien maupun indeks, jadi dianggap bernilai 1. Sedangkan O ini mempunyai indeks 2, jadi dia bernilai 2. Maka 1 kali ARC itu sama dengan 1 kali 12 tambah 2 kali ARO, 2 kali 16 sama dengan hasilnya 44. Karena yang tanya tadi apakah massa maksimum karbon dioksida, maka massa dari karbon dioksida sama dengan N dikali MR sama dengan 0,1 dikali 44 sama dengan 4,4 gram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sylvia Zahra. Di sini aku akan menjelaskan pertanyaan nomor 5, yaitu 4 mol aluminium bereaksi dengan 4 mol oksigen membentuk aluminium oksida seturut reaksi berikut. 4Al ditambah 3O2 menjadi 2Al2O3. Pernyataan berikut yang benar adalah di mana Al ini 27 dan O-nya ini adalah 6. Lalu diketahui NaL 4 mol dari sini. Lalu NO-nya sama dengan 4 mol juga dari sini. Ditanya, pernyataan yang benar adalah, lalu dijawab 4Al ditambah 3O2 menjadi 2Al2O3. Molnya itu di 4Al ini adalah 4 mol dan 3 oksigen 2 ini 4 mol. Lalu kita mencari reaksi pembatasnya, yaitu NaL per koefisien, di mana NaL-nya ini sama dengan 4 mol dan koefisiennya ini 4 dari sini. Nah, jadi 4 mol per 4 sama dengan 1 mol. Lalu NO2-nya ini per koefisien. Nah, NO2-nya ini sama dengan 4 mol dan koefisien dari O2 ini adalah 3 dari sini. Nah, jadi 4 mol per 3 sama dengan 1,33 mol. Jadi, reaksi pembatas adalah Al karena memiliki perbandingan mol per koefisien paling kecil. Lalu hasil reaksi dan hasil akhirnya ini sudah ketemu, yaitu di mana 4Al sama dengan min 4 mol dan 3 oksigen 2 sama dengan min 3 mol. Sedangkan 2Al2O3 sama dengan 2 mol. Lalu hasil akhirnya di 4L adalah 0 mol, 3O2 sama dengan 1 mol, dan 2Al2O3 sama dengan 2 mol. Nah, lalu kita mencari NO2 bereaksi dengan rumus koefisien O2 per koefisien Al dikali NaL, di mana koefisien 02 ini adalah 3 dan koefisien Al adalah 4. Lalu NaL-nya ini adalah 4 mol. Jadi koefisien O2 per koefisien Al adalah 3/4 dikali NaL adalah 4 mol. Jadi 3/4 dikali 4 mol sama dengan 3 mol. Nah, lalu kita mencari NaL2O3 sama dengan koefisien Al2O3 per koefisien Al dikali dengan NaL. Nah, koefisien Al2O3 ini yaitu 2 dan koefisien Al-nya ini adalah 4. Nah, NaL-nya ini adalah 4 mol. Jadi 2/4 dikali 4 mol sama dengan 2 mol. Jadi teman-teman,
Jawaban yang benar ini tuh ada dua. Yang pertama ada aluminium sebagai reaksi pembatas dan oksigen yang tidak bereaksi sebanyak 1 mol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Ritwana. Saya akan menjawab soal kimia nomor 6. Di sini itu ada pertanyaan, massa gas karbon monoksida yang dihasilkan dari 6 gram karbon yang dibakar dengan 11,2 liter gas oksigen pada STP adalah diketahuinya itu massa C-nya itu ada 6 gram, di sini ada FO2-nya yaitu di sini ada 11,2 liter. Nah, yang ditanyanya itu ada gas massa CO-nya dan yang awal-awal kita tentuin dulu reaksi pembakaran karbon dengan gas oksigen. 2C ditambah O2 dihasilkan dengan 2 CO. Nah, selanjutnya menentukan mula-mula C dan O2. Mol C, massa C dibagi ARC. Mol C-nya ini itu ada 6 dibagi 12. 6 dibagi 12 itu sama dengan 0,5 mol. Mol yang O2 itu gas dibagi VSTP. Mol O2 atau mol O2-nya itu 11,2 dibagi 22,4. Ya, hasilnya itu 0,5 mol. Di sini kita akan 2C ditambah O2 sama dengan 2CO. Mula-mulanya di sini ada 0,5 mol. Di situ ada 2C yang 0,5 mol, di sini ada O2. Reaksinya di sini kita akan tentukan. Di sini kita akan menentukan reaksi pembatas atau disebut dengan PB. Gimana sih cara gituin PB-nya? PB ini hasil mol dibagi koefisien yang terkecil. C 0,5 mol dibagi 2 sama dengan 0,25 mol. Dan yang kedua itu ada O2. 0,5 mol dibagi 1 0,5 mol. PB-nya ini C dengan 0 sebesar 0,25 mol. Nah, selanjutnya di sini kita akan tentuin 2C ditambah O2 sama dengan 2CO. Di sini itu ada mula-mulanya 0,5 mol. Di sini juga ada 0,5 mol seperti biasa dan direaksikan 0,5 mol dan di sini ada 0,25 mol dan ada 0,5 mol. Nah, sisanya di sini ada strip. Nah, di sini ada 0,25 mol dan di sini ada 0,5 mol. Dan selanjutnya akan menentukan massa CO dari mol CO. Massa CO, mol CO dikali MrCO. MrCO sama dengan 1 dikali ARC ditambah 1 dikali ARO. MrCO 12 ditambah 16 sama dengan 28. Massa CO-nya di sini 0,5 dikali 28 hasilnya 14 gram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.